Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan menjelang ma'rifah halatu ahlil haqiqah ma'allah. Jadi ini adalah menggambarkan bagaimana teladan Rasulullah SAW yang karakteristiknya pernah digambarkan di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat itu, ini riwayat dari Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu su'ila an sifati Rasulullah SAW fit Taurat faqala ajal. Ya. Baik, kata siapa? Abdullah bin Umar bin As ini. Beliau menggambarkan, menyebutkan, wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, Nabi kita ini, Rasulullah SAW, pernah karakteristiknya, sifat-sifat utamanya disebut di dalam Taurat dan sebagian di dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan di sana, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir wala yaqbidullahu hatta yuqima bihil millata auja hatta yuqima bihil millatul auja bi ayyaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfah. Jadi disebutkan dalam kitab Taurat itu, ya ayuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami utus engkau ini sebagai penyaksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, ya, dan penjaga bagi seluruh umat manusia. Engkau ini hambaku dan rasulku. Aku beri nama dirimu Al-Mutawakkil, orang yang berserah total kepadaku. Ya. Kamu tidak keras kepala dan tidak keras hati. Maksudnya Nabi itu tidak pernah keras kepala dan tidak keras hati. Juga tidak teriak-teriak di pasar. Ketika Nabi berdagang, tidak menawarkan dagangannya dengan teriak-teriak seperti orang, kira-kira seperti orang jual jamu gitu ya, enggak teriak-teriak. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Luar biasa enggak ini? Tetapi memaafkan dan mengampuni, ini Nabi. Keburukan yang menimpa dari orang lain kepadanya dimaafkan dan diampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan, wala yaqbidallahu, ini tidak mengkiamatkan, ya, sehingga fala yaqbidahullahu hatta yuqima bihil millah al-auja. Maaf, Allah tidak mengambil rohnya, maksudnya mengambil
mewafatkan hingga agama yang bengkok ini menjadi tegak lurus. Ya, ini agama sudah ada zaman Nabi Adam, gitu ya, dari satu nabi ke nabi yang lain, tapi pada bengkok kemudian, lalu diluruskan oleh Nabi, ya, dengan mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini mission utama agama yang dibawa oleh Nabi. Meluruskan agama itu ya La ilaha illallah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu mata yang buta terbuka, mata hati yang terbuka menjadi yang buta ini menjadi terbuka. Oh iya. Begitu juga telinga yang tuli, ya, menjadi bisa mendengar. Telinga hati maksudnya. Begitu juga hati yang tertutup menjadi terbuka. Ini hadis luar biasa, ya, diri yang tadi. Nah, Rasulullah SAW di hadis ini bersabda bahwa ini karena kalau hadis awal ini mengenai hubungan vertikal. Nah, ini hubungan horizontalnya. Hubungan vertikal adalah penguatan iman. Setiap hari kita ucapkan La ilaha illallah satu kali, oh kita memperbaharui iman. La ilaha illallah kedua kali, lebih yakin lagi. La ilaha illallah ketiga kali, lebih yakin lagi. Yakin. 100 kali, kualitinya semakin berlipat 100 kali. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo itu kita praktekkan, ya, dalam penghayatan kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna rahima sujnatun wa ya al-qarabah antasyabikah minar rahman taqulu ya Rabb inni kutitu, ya Rabb inni usi'a ilayya, ya Rabbi inni zulimtu, ya Rabbi fayujibuha ala tardaina an asilaman wasolaka wa aqta'aman qata'aka. Rahim, sifat rahim, ya, itu tiba-tiba mengadu, ya, mengadu nih kepada Allah bahwa rahim itu adalah kerabat dari Rahman. Taqul mengatakan, ya Rabb, Tuhan, kata Rahim, aku terputus, aku ini diputus Tuhan. Nah, lalu Rasulullah SAW itu mengingatkan jangan sampai orang memutus silaturahim. Nah, itu ya, aku ini diputus Tuhan. Ya Rabb, aku dijahati Tuhan, katanya. Ya Tuhan, aku dizalimi. Maka Allah menjawab kepada Rahim tadi, apakah engkau tidak rela untuk menyambung orang yang pernah menyambungmu, bersambung dengan dirimu, dan memutus orang yang memutusmu? Maksudnya, ayo nyambung lagi, sambung lagi. Itu membuat kamu menjadi tidak teraniaya, tidak dijahati, tidak. Sambung silaturahim kepada orang-orang yang memutusmu. Jadi ini menggambarkan
dua hadis yang begitu mulia, yang harus berpadu di dalam diri para arifun, para hamba Allah, ya, agar hatinya terbuka, itu hubungannya dengan Allah, dan matanya juga terbuka agar bisa telinganya mendengar, agar bisa berhubungan dengan sesama yang didasari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu bentuk takhalluq kita, berakhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah akhlak kita dengan sesama. Tapi kalau silaturahim ya jangan basa-basi, apalagi di era milenial dengan sosmed ini, cukup dengan sosmed. Iya, tapi yang penting hati harus terbuka, cinta dengan penuh kasih sayang. Karena rahim itu ada isinya full rahmat kasih sayangnya Allah yang sempurna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu ucapan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau ini memang sering dan hampir di setiap episode ini selalu mengutip pandangan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau memang seorang ulama dan sufi agung pada zamannya, pada abad ketiga Hijriah. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, a'rif hurmata man la ta'riful fadla illa minhu, wastahyi minhu haqqul haya, wadhkur imtinanahu idh khalaqaka wa lam taku syai'a. Kenalilah ya orang yang tidak mengenal anugerah itu, bahwa tidak akan pernah ada kecuali datangnya dari Allah. Jadi begini, arif hurmata man la ta'riful fadla illa minhu. Kenalilah orang yang sangat menghormati itu. Orang yang sangat menghormati bahwa seluruh kehormatan itu tidak bisa dikenal kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wala tarjurroha illa minhu, dan jangan sampai kamu berharap merdeka, bebas, santai, ya, tanpa beban, kecuali dari Allah. Dan malu dengan sepenuhnya, malulah dengan sepenuhnya kepada Allah. Malu kita. Ingat anugerah-anugerah Allah ketika Allah menciptakanmu dan sebelumnya Anda bukan apa-apa. Ya, kita ini harus malu pada Allah karena sebelumnya kita ini bukan apa-apa. Yang mengadakan, menciptakan ya Allah. Wa zayyanaka binuril ma'rifah. Semoga engkau diriasi dengan cahaya ma'rifah. Hatta ka'annaka lam tazal ta'rifu, sampai Anda terus menerus mengenalnya tiada henti. Walau fadluhu wa rahmatu alaik kaifa kunta ta'rifu bi annahu maulak. Kalau bukan fadl dan rahmatnya ya kepadamu, bagaimana kamu ini bisa mengenal dia sebagai Tuhanmu?
Jadi orang yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, itu tandanya orang itu memang tidak mendapat fadl dan rahmat. Mengerikan, mengerikan. Wah, kelihatannya dia hidupnya sejahtera, enak, berkuasa misalnya, fasilitas ada apa saja. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak interaksi terus-menerus dengan Tuhannya. Orang itu sebenarnya terhindar dari fadl dan rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Jadi ini karena itu tsumma tahhir sirraka wal dhamairak min asyaki wa syubhah wan nifaq wal basaka min ahsani libasi tsumma tahhara sirraka wal dhamairak. Lalu Allah menyucikan batinmu ini disucikan oleh Allah, disucikan dari keraguan, syubhat di dalam hati, ya, kemunafikan. Allah memberikan baju jiwa sebaik-baik baju, yaitu libasut taqwa, baju ketakwaan, baju iman, baju ma'rifah, baju cinta, baju Islam. Itu namanya sana libasi wa tawajjahaka bitajihi bila su'al thumma da'aka ila daris salam. Dan Allah menghadapkan padamu kepada Allah tanpa ditanya-tanya, ya, lalu diajak menuju surganya. Wa yuqalu la yazalul mu'minu 'aziman ma'azama Allah wa 'azzama amrah wa 'azzama awliya'ah wa 'arafa qadrahum wa hurmatahum. Seorang mukmin itu senantiasa agung sepanjang dia mengagungkan Allah, sepanjang dia mengagungkan perintah-perintahnya Allah, menghormati betul, sepanjang dia mengagungkan, menghormati para kekasihnya, para wali-walinya Allah, sepanjang dia mengenal kadar mereka dan kehormatan mereka di mata Allah. Allah terus-menerus melimpahkan keagungan pada orang mukmin ini. Nah, ini soal bagaimana kalau kita mengenal dua hadis tadi, sebenarnya kita ini ya sangat malu. Makanya disebutkan al-haya'u syu'batul minal iman. Malu itu sebagai cabang daripada iman. Karena kalau orang malu, kenapa malu? Ya Allah, Engkau ini telah menganugerahi aku apa saja. Aku kok masih ngeyel, masih ngotot, masih memberontak kepadamu, masih protes kepadamu. Imanku di mana? Kan gitu. Imanku ini di mana kepadamu? Nah, ini. Maka sekali lagi Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengutip satu ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada mereka min hablil warid, kepada dia dibanding urat nadi. Ini kan yang bertanya gara-gara musuhnya Allah, orang kafir bertanya kepada Rasulullah. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, qala ilahi hadza qurbuka ila a'daik. Tuhan, ini kedekatanmu kepada musuhmu lebih dekat dibanding urat nadinya. Fa kaifa qurbuka ila auliyaik? Bagaimana kedekatanmu pada kekasih-kekasihmu?
Masya Allah. Jadi maka suasana malu ini dialami betul oleh para kekasih-kekasih Allah karena kedekatan cinta yang melebihi segala-galanya kepada Dia, kepada sang kekasih ini, sang aulia ini. Maka Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an alaihi wassalam, ya, idza tawaddaa liyusalliya isfarra launuhu wa ta'adda faraisuhu faqila lahu fi dzalik faqala haqqun liman waqafa baina yaday rabbil arsh ayataghayyaru launuhu hayaan min ijlali. Jadi Sayyidina Husain itu ketika apabila sedang wudhu untuk sholat, ya, tiba-tiba tubuhnya itu menguning dan gemetar beliau. Wudhu aja gemetar beliau. Lalu ditanya, kenapa demikian wahai Husain? Beliau menjawab, sudah benar bagi orang yang hendak wukuf, hendak menghadap di hadapan Tuhannya, Rabbul Arsh, Tuhannya Aras, itu berubah warna kulitnya. Karena apa? Karena malu terhadap keagungannya. Ya. Jadi ini menggambarkan apa? Begitu juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu ketika ketika sholat, ya, ini pasti sangat terkenal kisah Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu ketika sholat itu gemetar seluruh dirinya. Karena apa? Karena sholat itu amanah yang tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi seisinya kecuali manusia beriman. Manusia ini. Bagaimana aku akan menerima amanah yang tidak bisa dibawa, ditampung oleh langit dan bumi seisinya yang diberikan kepada aku? Bagaimana aku tidak gemetar? Sayyidina Ali, yaitu sholat. Maka sampai Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan adzikru fi shalah afdalu min ghairiha. Mengingat Allah di dalam sholat, berzikir di dalam sholat itu lebih utama dibanding di luar sholat. Maka ketika sholat, selain adab yang luar biasa, seseorang haruslah full zikrullah. Karena apa? Aqimis sholah li zikri. Ya. Tegakkan sholat itu untuk zikir kepada aku. Nah ini, jadi ini gambaran-gambaran tentang rasa malu yang harus kita jaga terus-menerus. Karena dengan rasa malu itu muncul ta'zim, pengagungan, penghormatan terhadap apa saja yang datang dari Allah, berupa perintahnya, berupa larangan-larangannya. Ya. Ini kita harus ta'zim, menghormati betul, karena ini dari Allah. Maka semakin Rasulullah SAW diampuni, semakin ta'zim beliau, semakin beribadah beliau. Nah, jadi ya ini Anda sendiri harus mengukur. Kita semua harus mengukur. Mengukur bagaimana? Kalau Allah mengampuni semua dosaku,
sekarang maupun yang akan datang. Allah menjamin diriku masuk surga tanpa dihisab. Kira-kira masih ada waktu peluang nggak kita ini untuk mengeluh dalam hidup ini? Untuk ngeresulo? Ada nggak masih peluang untuk tidak terus-menerus mencurahkan diri kita ini untuk Allah? Ini namanya khairu ummah, sebaik-baik umat, memiliki satu konsistensi, istiqomah di dalam ta'zim terus-menerus kepada Allah. Bukannya malah ketika Allah membukakan seluruh kemudahan, fasilitas, semuanya kepada kita, pengetahuan, malah kita santai-santai aja, enak-enakan aja ini. Ini namanya tidak menghormati Allah. Nah, ini namanya istidraj. Bahaya besar. Ya, ini namanya orang nggak punya malu sama sekali di hadapan Allah. Dan orang yang tidak malu di hadapan Allah sesungguhnya adalah orang yang acuh dengan Allah. Dia tidak memiliki harga di hadapan Allah. Nah ini, jadi makanya ada pengalaman Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika makmum sholat di belakang Dhunnun al-Misri pada sholat asar, ketika beliau mau takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru ngangkat tangannya begini, baru Allah begitu. Ya, tiba-tiba dia tercekam, seakan-akan ka'annahu jasadun la ruha fih, seperti mayat sedang berdiri, pucat pasi, karena saking menghormatinya Dhunnun al-Misri terhadap sholat tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan sholat. Tsumma qala akbar fa dzanantu anna qalbi yankhali'u min haibati takbirih. Ya Allah, baru Allah pucat pasi, begitu akbar. Ini makmumnya Fudail bin Iyad merasakan, waduh, saya tadi rasanya nyawa saya lepas. Saking dahsyatnya, karismanya kata-kata akbar yang diucapkan oleh Dhunnun al-Misri. Baik. Jadi begitu saudara sekalian ya. Antara tauhid dan hubungan cinta kepada sesama tidak akan pernah terpisahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.